Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, ya, mohon maaf ini kalau ini waktunya lama betul baru bisa. Baik, kita mulai saja. Untuk pada hari ini kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu web 2 untuk presentasi materi project kita. Nah, di sini mungkin ada 4 kelompok ya. Mungkin kita sesuaikan saja, tidak usah terlalu lama ya, karena ini setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing proyek. Sebentar dulu, ini rekamannya nih kok kayak terekam 1 jam atau gimana nih? Sebentar. Baik, sekarang kita pergantian saja. Saya akan jelaskan teknis ujian presentasi kita. Yang pertama mungkin gantian, setiap kelompok itu akan presentasi kurang lebih 10 menit saja ya. Nanti bisa dijelaskan poin penting saja. Baik, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya persilahkan nanti dijelaskan bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan dan saran. Dan yang paling utama itu adalah menjelaskan desain sistemnya ya. Kalau misalnya sudah, diimplementasinya juga boleh juga dimasukkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya persilakan dulu, mungkin ada yang bersedia dari kelompok berapa? Tidak usah terlalu lama. Kita mulai dari kelompok 2 aja ya, karena kelompok 1 ada nggak perwakilannya? Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Ya Pak, saya dengar Pak. Ya, silakan atau siapa yang duluan mau silakan. Silakan dinyalakan fasilitas untuk ininya, kameranya. Baik, silahkan ya. Perwakilan dari kelompok berapa yang bersedia dulu? Tidak apa-apa, supaya cepat selesai kita, yang terlalu lama kita. Kelompok 2 dulu ya. Ada kelompok 2? Silakan. Atau Mas Reza dulu, silakan dulu kelompoknya Mas Reza. Baik, silakan yang bersedia. Ini saya bingung ini kalau yang bersedia dulu siapa? Nggak apa-apa ya, mau yang pertama, yang belakangan boleh, nggak apa-apa. Kelompok 4 katanya Pak. Oke, baik. Kelompok 4 silakan.
silakan kelompok 4 dipresentasikan. Silakan di share screen. Mbak Nini, Bentar. Aduh, nge-lag. Maaf, ini suara saya sudah masuk apa belum ya? Sudah. Baik. Baik. di share screen, Mbak. Iya, ini udah masuk belum share screen-nya? Ya, sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nini Skarsari, selaku koordinator dari kelompok 4. Kami mengambil topik dari sistem informasi penyewaan kamera berbasis web, yaitu dengan latar belakang, maaf ini, latar belakang masalah atau intinya kami mengambil dikarenakan proses penyewaan masih dilakukan secara manual dan tidak efisien dan sulit untuk melacak stok dan transaksi. Kemudian kurangnya sistem online yang terintegrasi. Kemudian kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang semakin meningkat. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, kami menyimpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membangun sistem berbasis web untuk penyewaan kamera, bagaimana sistem memudahkan transaksi dan manajemen data, kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi dan penyewaan kamera. Untuk tujuan daripada penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem penyewaan kamera berbasis online dengan menyediakan fitur login, pemesanan, dan pelaporan. Kemudian meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi admin. Manfaat daripada penelitian ini bagi pelanggan adalah akses sewa yang mudah, kemudian dapat dilakukan secara real time, dan bagi pemilik usaha adalah manajemen data lebih terstruktur, kemudian proses transaksi dan pelaporan otomatis. Dalam metodologinya ini kami menggunakan model waterfall, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Baik, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Basit. Silakan Mas Basit. Ya. Ya. Analisis. Circle-nya langsung dari situ aja, Mbak Nini. Oh, baik-baik. Itu yang terbaru ada terkirim. Ya, baik. Oke. Untuk analisis kita menggunakan teknologinya yang dipakai yaitu front end ya, untuk tampilan antarmukanya yaitu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk backend-nya, untuk frameworknya kita menggunakan PHP Laravel. Nah, untuk full stack-nya atau database-nya itu kita menggunakan MySQL.
web servernya bisa menggunakan SAM ya. Untuk web servernya kita menggunakan Apache SAM. Untuk implementasi sistemnya kita menggunakan alur sesuai dengan waterfall ya, alur diagram alir lah, kayak seperti air itu. Nah, yang pertama katalog kamera, kita menyediakan database kamera, nama-nama kameranya, terus form pemesanan, terus yang ketiga panel admin dan laporan, terus simulasi dan pengujian. Nah, untuk implementasi sistem ini sudah saya lampirkan, memang masih on progress Bapak. Sekilas karena tadi yang bagian implementasi sistem adalah Mas Akil ya, kebetulan lagi dinas malam, jadi hanya sebatas pemotretan doang sekilas waktu lagi perekaman pembuatan proyeknya. Sudah saya lampirkan juga di tugas yang di-upload tersebut Pak. Terus lanjut di pengujian sistem. Nah, kita menggunakan black box testing, user acceptance. Nah, ini juga kita menggunakan user, setiap usernya kita pakai juga untuk sistem loginnya. Nah, terus ini untuk posternya seperti ini Pak. Belum muncul ya, belum ini ya. Oh, nggak ada di sininya ya Mbak Ninik ya. Iya, itu yang saya kirim terbaru itu sudah ada posternya Mbak Ninik. Oh, tunggu. Iya, yang PPT yang baru tadi saya kirimin itu deh. PPT yang bentuk PPT Mbak Ninik. Nah, iya. Maaf ini nge-lag. Atau ada yang mau ditambahkan dari ini Mas Fikri? Mas Fikri? Enggak bisa dibuka ini Mas. Enggak bisa. Iya. Sudah bentar. Ini Pak, posternya Pak. Ini posternya. Nah, memang ini belum saya masukin Pak, belum dapat kiriman untuk user loginnya Pak. Yang ini, terus ini tampilan halaman untuk sewa kamera dan lensanya Pak, masih on progress Pak, jadi belum saya sertakan untuk skrip-skripnya. Itu saja Pak mungkin yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4. Mohon umpan baliknya. Atas waktunya saya kembalikan lagi kepada Mbak Ninik. Baik, karena saya rasa sudah cukup, karena untuk mempersingkat waktu juga, jadi saya kembalikan ke Bapak Muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti disampaikan tadi dan saya sudah membaca draft laporannya, sebenarnya ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki. Ya, masih ada beberapa hari nanti kita akan mengupdate laporannya ya. Seperti kita pahami bahwa di laporan itu kan ada
desain sistem paling utama itu adalah desain sistem. Di laporan sudah ada baru satu ya, tapi sebenarnya tidak ada batasan harus banyak atau tidak. Cuma kalau misalnya pakai standarisasinya itu paling tidak ya ada use case dan implementasi dari database. Ya misalnya kelas diagram. Kalau mau lengkap kan sebenarnya kalau ada use case diagram, ada sequence, ada activity, kelas diagram. Tapi kalau misalnya scope-nya memang tidak memenuhi waktunya, kita bisa menggunakan misalnya use case diagram dan kelas diagram misalnya. Kalau misalnya lebih gampangnya lagi, bisa ngambil aja di PHP adminnya pakai relasi antar tabelnya, di sana bisa diambil. Terus yang kedua, boleh juga menampilkan misalnya pengujian, bahkan kalau misalnya di project yang baik itu biasanya ada prototype, bisa menggunakan mockup misalnya. Terus untuk yang implementasi, sebenarnya di sini ada tampilan aplikasinya. Dan untuk yang source code-nya nanti dimasukkan di lampiran. Terus apalagi ya, videonya nanti bisa menyusul karena ini kan kelengkapan, jadi harus dimasukkan link videonya, poster sama apalagi tadi itu poster sudah ada, PPT-nya. Jadi kita masih ada waktu, jadi pada hari ini mungkin saya akan memberikan penilaian dulu untuk draft tugas yang ini. Nanti setelah dinilai, Bapak Ibu, teman-teman nanti bisa mengupdate kembali lagi. Nah, untuk implementasinya sebenarnya ya tidak dipaksakan harus dengan fitur yang lengkap ya. Tapi artinya ada beberapa fitur yang sudah disiapkan. Meskipun di tampilan tadi sudah ada menu-menu yang bisa dilihat hasilnya. Yang jadi masalah itu kalau belum ada progres ya. Jadi saya anggap ya, kalau misalnya sudah mengerjakan, ya saya anggap itu sudah ada yang bisa dinilai. Nah, yang paling utama juga adalah yang terakhir itu apa ya? Berita acara ya, berita acara. Oh ya, ternyata sudah ada link YouTube-nya, sudah ada, posternya sudah ada. Cuma mungkin di aplikasinya aja yang masih kurang ya, karena tampilan form berandanya aja yang muncul. Mungkin itu catatan saya untuk kelompok 4. Nanti bisa dilanjutkan Pak ya. Nanti diperbaiki, nanti saya update juga nilainya. Jadi mungkin bilangnya Pak, nilainya kok segini aja, ya enggak apa-apa. Itu saya akan update lagi nanti nilainya. Ya, jadi diupload ulang saja yang dimaksimalkan. Kita masih ada waktu sekitaran 1 minggu untuk perbaikannya. Karena nanti pihak UT nanti biasanya mengcross-check ulang. Jadi saya nggak enak juga kalau misalnya implementasinya belum nampak, ternyata nilainya misalnya saya kasihkan nilai 80, 90, ya saya berharap tetap dimaksimalkan. Baik, mungkin itu catatan dari saya untuk kelompok 4. Silakan lanjut ke kelompok berapa? Mas Reza ya? Silakan. Ya, suara Ya. saya dengar ya Pak? Iya, silakan, kedengaran jelas. Mungkin Mas Amir bisa untuk share screen PowerPoint-nya. Ya, sebentar. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, background-nya agak di ruang rumah sakit. Iya, tidak apa-apa. Mohon maaf ini mengganggu jam kerjanya juga. Oh, nggak apa-apa Pak. Oke. Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2, di mana anggota kelompok kami adalah saya bisa sebutkan dengan nama panggilan saja ya. Nanti untuk lampirannya ada di draftnya. Untuk terima kasih buat Mbak Elis, Mas Amir, Mas Rijal Saleh yang sudah melakukan koordinasi untuk membuat sebuah proyek ini. Mungkin sebelumnya untuk pengimplementasian pada kelompok kami itu masih terdapat kendala. Jadi untuk produknya itu masih sistem. Tapi untuk UI-nya sudah jadi Pak. Jadi hanya untuk running implementasi ini saja. Nanti ada Figma-nya juga pun saya sudah ada. Baik, saya mulai dari pertama ya, dari untuk slide pertama. Bisa digeser ke Mas slide-nya. Ya, terus. Bisa terus lagi Mas Amir untuk ya. Sebelumnya dari kelompok kami memilih untuk judul yaitu Rancang Bangun Web Portal Wisata Kota Balikpapan. Karena kebetulan dari anggota kami Mas Rijal Saleh itu berasal dari Balikpapan atau Kalimantan Timur. Di sana itu masih untuk minim informasi terkait dengan adanya destinasi wisata, kuliner dan budaya di sana. Jadi untuk portal webnya itu tidak terupdate di sana. Di samping itu kita mungkin sudah tahu bahwa Kalimantan Timur adalah kota Kalimantan sudah menjadi IKN. Jadi akan menjadi sorotan bagi pengunjung-pengunjung apakah ada sesuatu yang bisa disorot dari kota Kalimantan tersebut. Jadi tujuan kami dan maksud dan tujuan kami adalah untuk menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan terpercaya mengenai berbagai destinasi wisata di Balikpapan bagi masyarakat dan wisatawan. Serta portal akan menjadi solusi efektif dengan menyediakan informasi lengkap, terkini, dan terintegrasi dalam satu platform. Lanjut Mas, bisa untuk tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk pembangunan rancang bangun web portal ini adalah satu, meningkatkan visibilitas dan daya tarik wisata Balikpapan. Kedua, menyediakan informasi lengkap, akurat, dan terkini. Ketiga, mendukung pelaku UMKM, pariwisata, kuliner, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis digital. Jadi saya jelaskan bahwa untuk web portal ini, kami akan menyediakan fasilitas untuk para UMKM untuk memasarkan produknya, sehingga para pengunjung atau calon pengunjung akan tertarik dengan adanya UMKM yang berada di Balikpapan. Lalu kemudian dengan adanya web portal ini, kami berharap ini akan mengangkat perekonomian para masyarakat yang ada di Balikpapan. Gitu. Bisa lanjut Mas Amir. Baik, di target pengguna. Yang sudah saya jelaskan bahwa untuk web portal ini untuk mengangkat atau memasarkan atau memberikan sorotan utama kepada publik bahwa inilah sebuah salah satu provinsi atau salah satu provinsi yang ada di Indonesia gitu. Jadi Kalimantan. Nah, di sini adalah target pengguna adalah wisatawan domestik, masyarakat Indonesia yang berencana mengunjungi Balikpapan untuk wisata alam, sejarah, budaya, atau kuliner. Dan itu kedua adalah wisatawan mancanegara. Jadi nanti karena sudah ditetapkannya Kalimantan sebagai IKN, nah akan menjadi sorotan bagi mancanegara, apa sih itu IKN gitu, berada di mana kota itu. Sedangkan Kalimantan atau Balikpapan sendiri itu masih minim informasi terkait dengan budaya dan destinasi wisata yang ada di sana. Lalu pelaku usaha pariwisata yang sudah saya jelaskan bahwa dengan adanya rancang bangun web portal Balikpapan ini akan mengangkat para UMKM untuk memasarkan atau mempromosikan
produk mereka. Lalu keempat, masyarakat lokal. Penduduk Balikpapan yang akan menjelajahi tempat wisata di daerahnya dan memperoleh informasi terbaru. Jadi mungkin banyak atau destinasi yang tidak diketahui bagi untuk masyarakat lokal. Dengan adanya web portal ini, maka masyarakat lokal yang ada di daerah Balikpapan itu akan tahu gitu, oh ternyata memang ada seperti destinasi demikian gitu loh. Jadi lanjut, Mas. Nah, untuk jenis informasi yang disajikan itu bisa berupa wisata, informasi kuliner, lalu peta lokasi wisata, dan artikel berita-berita yang ada di Balikpapan. Jadi, selain dengan adanya destinasi, kami akan memberikan fitur layanan untuk informasi hotel, gitu, restoran, gitu, dan makanan-makanan yang ada di sana. Lalu selain itu, di dalam rancang bangun web portal itu, setiap destinasi kita akan mencantumkan map dan sudah terintegrasi dengan Google Map dengan menggunakan API. Lalu di sana pun di web portal itu terdapat artikel-artikel atau berita tentang sejarah yang ada di Kalimantan atau Balikpapan. Oke, lanjut. Nah, di ruang lingkup proyek fitur utama dan batasan sistem. Di sini saya membuat ada artikel atau berita seputar peristiwa Balikpapan. Sistem pencarian dan filter berdasarkan kategori dan nama destinasi. Responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat komputer, tablet, dan smartphone. Integrasi peta Google Maps, sistem login dan registrasi. Admin dapat mengelola konten, artikel, tambah, edit, dan hapus, dan fitur komentar atau ulasan dari pengunjung. Jadi akan saya jelaskan bahwa untuk rancang web bangun portal ini, banyak pengguna untuk web ini, ada yang bisa mendaftar untuk ke web ini, itu nanti akan bisa mendaftarkan produk UMKM-nya, lalu bisa untuk memberikan kayak postingan seperti komentar-komentar di destinasi wilayah nanti, destinasi wisata yang kita cantumkan di sana. Itu bisa dilanjut, Mas Ami. Nah, dalam proyek ini, Oke, teknologi ya. Oke, teknologi yang kita gunakan di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan PHP Laravel 10. Nah, di sini untuk penyimpanan ada menggunakan database-nya menggunakan MySQL. Lalu integrasi lokasi wisata menggunakan Google Map, dan untuk kolaborasinya adalah menggunakan GitHub. Dan UI UX-nya kita menggunakan Figma. Dan untuk pengimplementasiannya nanti Figma-nya akan saya share, namun saya belum bisa nge-share Figma-nya karena terkait dengan device saya. Nanti hasil laporan Figma-nya nanti kemungkinan akan saya lampirkan di laporan akhirnya. Kemudian untuk digantikan untuk ininya, presentasinya. Halo Mbak Alis. Suaranya masih belum kedengaran, Mbak Alis.
Cek, kalau ini kedengaran nggak? Boleh, sudah, silakan. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, izin melanjutkan untuk presentasinya. Untuk metodologi proyek kita memakai metode waterfall sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa teknologi ini memiliki kelebihan untuk proyek yang terstruktur dan sistematis karena untuk requirement aplikasi ini kita sudah diketahui di awal dan sudah ditentukan. Next, Mas. Namun untuk metode ini memiliki kekurangan yaitu kurang fleksibel dan kurang dinamis. Next lagi, Mas. Boleh dilanjut? Untuk rencana proyeknya ini kita dilakukan sekitar 18 minggu dengan kegiatan yaitu tahapan pertama yaitu analisis, kemudian tahapan kedua perencanaan sistem atau desain, tahapan 3 implementasi coding, tahapan 3 pengujian atau testing, tahapan keempat evaluasi, dan penyusunan laporan. Lanjut, Mas. Untuk perancangan sistem di sini kami menggunakan UML diagram untuk memodelkan struktur statis dan dinamis secara visual. Kemudian untuk basis datanya kita menggunakan IRD. Ini untuk gambaran use case diagram web portal yang akan kami buat. Di mana di sini ada 3 aktor yaitu visitor, kreator, dan admin. Untuk visitor ini adalah bisa mengakses halaman publik, di mana bisa melihat artikel, kemudian melihat destinasi, dan memilih destinasi yang untuk dilihat. Pada halaman detail destinasi juga, visitor bisa menambahkan komentar dan menambahkan review terkait destinasi tersebut. Sedangkan admin, pada halaman admin bisa melakukan kelola destinasi, lihat laporan pengunjung, validasi destinasi, kelola kategori, kelola artikel, dan kelola user. Di sini juga kita menambahkan user creator, di mana user creator ini adalah masyarakat Kota Balikpapan yang bisa yang bisa registrasi terhadap sistem, kemudian menambahkan destinasi yang ingin mereka tambahkan seperti kuliner yang usaha kuliner yang mereka miliki ataupun tempat wisata. Next, Mas. Ini saya lampirkan salah satu contoh activity diagramnya, di mana admin dan kreator itu mengakses menu kelola destinasi, kemudian sistem akan menampilkan list data destinasi, admin dan kreator memilih kelola destinasi yang sesuai dengan hak aksesnya atau yang mereka memiliki hak akses. Jadi tidak semua kreator memiliki hak akses kepada semua destinasi, kreator hanya memiliki hak akses kepada destinasi yang mereka tambahkan, sedangkan admin memiliki hak akses terhadap semua destinasi. Terdapat aksi tambah, ubah, hapus, dan lihat detail. Ketika dilihat detail akan ada menu untuk melihat laporan pengunjung, jumlah pengunjung yang telah mengunjungi destinasi, dan data komentar. Next, Mas. Selain use case dan activity, kita juga menggunakan diagram sequence. Ini salah satu contoh diagram sequence yang kami tambahkan adalah sequence validasi destinasi, di mana ketika kreator menambahkan destinasi sebelum tampil ke dalam si sistem website harus divalidasi dulu oleh admin. Ketika admin klik tombol destinasi pada halaman indeks, kemudian nanti ada function yang akan nge-get status ID untuk mengubah status. Ketika statusnya diupdate, muncul pesan sukses dan akan mengarahkan ke halaman indeks destinasi. Next, Mas.
Ini juga merupakan kelas diagram dari sistem yang kami bangun. Di sini menampilkan struktur database dan fungsi yang digunakan, seperti ada indeks untuk menampilkan halaman, detail untuk menampilkan detail data, add untuk menambahkan data, ada insert untuk menyimpan data, edit untuk mengubah, update untuk memperbaharui data ke database, delete untuk menghapus. Selanjutnya, Mas. Nah, ini merupakan tampilan registrasi pada halaman web portal seperti yang kami ceritakan tadi, bahwa masyarakat bisa login dan registrasi ke sistem untuk menambahkan destinasi yang mereka miliki. Di sini juga kami menambahkan copywriter seperti kayak buatlah akun pribadimu, lalu tambahkan informasi terkait pariwisata, kuliner, penginapan, atau ekonomi kreatif yang Anda kelola agar dijangkau oleh lebih 10.000 wisatawan sebagai copywriting buat nge-guide masyarakat. Next, Mas. Ini untuk halaman loginnya setelah pengguna memiliki akses. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah halaman web portal yang kami rencanakan. Di sini ada menu beranda, ini adalah tampilannya, kemudian destinasi, berita, atau artikel tadi. Di sini ada kategorinya kategori destinasi wisata, kuliner, hotel, ekonomi kreatif, ataupun desa wisata. Ini untuk kategori di sini itu bersifatnya fleksibel atau bisa diubah-ubah di halaman admin, yaitu ada kelola kategori. Kemudian di sini juga tampil artikel-artikel tentang Kota Balikpapan sama rekomendasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Rekomendasi destinasi ini tidak semata-mata kami tampilkan, tapi diambil berdasarkan laporan jumlah pengunjung paling banyak. Next, Mas. Nah, ini adalah halaman dashboard admin. Seperti yang tadi telah digambarkan di use case diagram, ada kelola user, kelola destinasi, kelola kategori, kelola artikel, sama laporan pengunjung. Next, Mas. Ini salah satu contohnya, halaman kelola komentar. Next lagi, Mas. Oh ya, untuk lebih detailnya mungkin terkait rancangan dan desain pigmennya akan kami lampirkan di laporan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Muslimin sebagai dosen untuk Caption Project, hasil dari presentasi kami bahwa semua rancangan-rancangan yang sudah kita lakukan, terutama untuk UI UX-nya, namun untuk hasil produknya kita masih terdapat kendala bahwa masih ada error di sistemnya. Jadi untuk saya ceritakan sedikit ya. Jadi ketika pas lagi user untuk mendaftar masuk ke halaman ininya, itu nanti ada kesalahan error gitu Pak. Jadi sebenarnya untuk UI-nya sebenarnya semua sudah terancang baik, namun cuman untuk akses untuk sistemnya masih agak error gitu Pak. Demikian Pak dari kami untuk kelompok 2, mungkin ada feedback dari Bapak menjadi masukan kami untuk laporan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berdasarkan laporan ya, untuk kelompok 2 saya perhatikan sudah cukup bagus ya. Terdapat beberapa, setiap bab itu sudah terpenuhi sebenarnya. Mungkin ada beberapa catatan saja. Yang pertama mungkin yang tadi sudah disebutkan implementasi sistemnya ya. Jadi sebenarnya kalau di implementasi sistem itu ya diusahakan semua fitur dapat memenuhi. Kalau misalnya biasanya kalau web destinasi wisata, biasanya ada juga yang memasukkan biasanya fasilitas ya. Makanya dari sisi fiturnya saja sih. Terus yang berikutnya mungkin ada tampilan lampiran nanti source code-nya. Kalau mau masukkan pengujian boleh juga dimasukkan, poster, kesimpulan dan saran. Tapi secara laporan saya anggap di kelompok 2 cukup rapi dan sudah lengkap, apalagi desain sistemnya sudah lengkap. Paling apa ya, menambah-nambah sedikit aja.
Oke, mungkin itu dari untuk kelompok 2 ya. Saya ucapkan terima kasih telah mengerjakan proyeknya. Oke, mungkin kita beralih ke kelompok selanjutnya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Takutnya ini habis waktunya, soalnya tadi saya setting apa ya, sampai jam 10 ya. Tapi semoga aja ini. Baik, kita lanjut aja ya. Selanjutnya saya persilakan ke kelompok 3. Benar ya, kelompok 3 ya? Cek. Ya, Bisa dengar? Waktunya nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa ya. Soalnya ini tadi saya setting sampai jam 10. Langsung saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Di sini berhubung saya sendiri yang masuk di sini, mungkin saya bagikan poin-poin yang penting saja ya. Oke. Ya, silakan. Jadi di sini untuk proyek yang kami buat itu adalah rancang bangun aplikasi presensi digital berbasis Android dan studi kasus SMK Muhammadiyah Dua Baga. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, untuk di SMK Muhammadiyah Dua Baga itu untuk proses presensinya masih presensi manual atau masih menggunakan kertas, sehingga menimbulkan tidak efisien dan rawan kesalahan. Dan untuk solusinya kami mengembangkan aplikasi ini untuk mempermudah pencatatan serta pelaporan kehadiran. Kemudian di sini juga untuk yang kami laporkan ini nanti akan secara real time atau secara langsung ketika diklik kehadirannya. Untuk tujuannya sendiri, ini untuk meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran, kemudian untuk memberikan laporan kehadiran secara otomatis ke orang tua atau atasan. Di sini mungkin ketika aplikasi digunakan dalam konteks siswa atau absensi siswa itu akan mengirimkan laporan ke orang tua. Ketika digunakan dalam konteks karyawan, mungkin ini nanti bisa digunakan untuk mengirimkan laporan ke atasannya. Kemudian di sini juga untuk mengurangi potensi kecurangan dalam absensi. Untuk metodologi yang kami gunakan di sini juga menggunakan metode waterfall ya. Ini ada tahap analisis kebutuhan, perencanaan sistem, dan implementasi, serta pengujian. Untuk analisis kebutuhan sendiri, kami laksanakan langsung dengan wawancara pada guru, kemudian observasi pada sistem absensi manual yang ada, kemudian kita identifikasi untuk fitur-fitur yang akan kami gunakan. Kemudian untuk di perencanaan sistem, kami menggambarkan desain UI, kemudian ada struktur database SQLite, kemudian flowchart, DFD, dan spesifikasi fitur yang semuanya ini mungkin sudah ada dalam draft laporan kami. Kemudian untuk implementasi sendiri, di sini kami menggunakan Android Studio untuk pengembangan aplikasi. Jadi nanti aplikasinya ini berbasis Android ya. Kita menggunakan Java dan SQLite. Kemudian di dalamnya ada fitur create, read, and update dan delete atau CRUD. Kemudian untuk fitur lainnya ada backup otomatis, ekspor dan import dari file Excel mungkin. Kemudian ada pelaporan menggunakan WhatsApp API. Kemudian untuk pengujiannya nanti kami menggunakan metode black box atau pengujian pada sistem fungsionalnya secara langsung. Jadi diuji berdasarkan fungsi yang ada. Untuk hasil pembahasannya, dari fitur-fitur aplikasi yang kami buat ini, untuk presensi di sini kami buat dengan sekali klik pada setiap data siswanya. Jadi ada tombol untuk kehadiran, sakit, izin, dan tanpa keterangannya. Kemudian selain presensi satu klik ini, selain untuk memasukkan data ke database juga digunakan langsung untuk mengirimkan laporan otomatis via WhatsApp.
melalui nomor yang sudah dimasukkan di dalam database siswanya. Kemudian ada fitur rekap dan ekspor data Excel. Di sini nanti hasil rekapan mungkin dalam 1 semester atau 1 tahun itu bisa diekspor dalam bentuk file Excel yang mungkin bisa diolah lebih lanjut pada akhirnya. Kemudian ada fitur impor data siswa, ini juga sebaliknya untuk memasukkan di database, mungkin untuk mempercepat untuk data siswa yang ada dalam Excel bisa digunakan fitur impor data seperti ini. Kemudian ada fitur create, read, update, dan delete untuk menambahkan, menghapus, membaca, dan mengubah database siswa yang telah ada. Kemudian di sini untuk tampilannya sendiri, kami menggunakan Recycler View untuk menampilkan datanya di sini agar lebih efisien untuk menambahkan fitur-fitur ini tadi. Fitur 1 kliknya ini supaya lebih fleksibel lagi. Kemudian untuk teknologi yang digunakan sendiri, kami menggunakan Android Studio seperti yang setelah disebutkan tadi. Kemudian Java, lalu SQLite, kemudian ada Apache Point ini untuk digunakan proses ekspor dan impor Excel-nya ya. Kemudian kita menggunakan WhatsApp API. Di sini untuk WhatsApp API-nya sendiri kami menggunakan yang tidak berbayar, jadi harus ada manual interaksinya. Jadi mungkin nanti dialihkan ke dalam aplikasi WhatsApp-nya langsung. Karena untuk yang otomatis langsung mengirim itu harus berbayar. Kemudian untuk pengujiannya sudah sempat kami lakukan pengujian pada beberapa fitur. Di situ ada tambah, edit, dan hapus data. Di situ sudah berfungsi dengan baik. Mungkin untuk videonya sudah kami lampirkan pada draft laporan yang sudah kami kirim. Kemudian ada fitur import dan ekspor Excel-nya sudah kami uji coba juga. Kemudian untuk kirim laporan WhatsApp sekaligus presensi hariannya ini dalam 1 klik ini tadi. Kemudian yang terakhir ada rekap otomatis juga setelah kami uji. Untuk tampilannya sendiri, aplikasinya nanti ada 5 layout utama seperti ini. Jadi untuk menu utamanya ada 3 button ya, yang akan dialihkan ke layout-layout yang lain seperti ini. Nah, di sini untuk penggambaran listnya, kami menggunakan Recycler View, tidak menggunakan list view. Jadi nanti untuk di presensi yang one click nanti, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada tombol-tombol, kemudian ada namanya. Baik, mungkin itu saja untuk inti dari pembahasan proyek yang kami buat. Mungkin ada masukan dari Bapak. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, saya ya, mungkin ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mungkin di laporan masih perlukan implementasi sistemnya dimasukkan capturean programnya. Kalau lebih bagus itu sebenarnya dijelaskan step by step-nya, mulai dari login sampai akses admin bisa ditampilkan nanti. Terus yang selanjutnya itu adalah database-nya. Database-nya itu sebenarnya boleh relasi antar tabelnya atau ditampilkan misalnya ERD-nya. Terus yang selanjutnya itu pengujian. Ini catatan pengujian untuk semuanya. Pengujian ini sebenarnya banyak ya jenisnya. Ada yang menggunakan black box, ada white box, ada pengujian misalnya lupa saya namanya. Ini saya black box, white box yang paling umum.
Terus yang selanjutnya juga apalagi link video. Nah, itu yang akan ditambahkan ya. Nanti untuk catatan tambahannya nanti saya akan sampaikan di tugasnya ya, supaya lebih spesifik lagi nanti. Mungkin itu dari saya untuk masukan kelompok 3 ya tadi ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 masih ada nggak? Hadir nggak? Seperti tidak ada ini. Oke, karena ini saya perhatikan waktunya sudah cukup hampir habis ya. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada mau tanyakan, silakan. Saya boleh nanya, Pak? Boleh, silakan. Dalam satu kelompok itu kan terdiri dapat 5 anggota ya, Pak? Iya, betul. Kalau misalnya salah satu dari anggota kami itu dari awal itu tidak ada kontribusinya, bagaimana ya, Pak? Apakah Untuk nilainya akan itu, sama? Iya, nilainya beda. Jadi acuan saya untuk menilai itu adalah yang tidak hadir, tidak aktif dalam berita acara, nilainya paling minimal. Minimal. Yang aktif saja yang nilainya akan jadi beda nilainya. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak, informasinya, Pak. Ya, jadi kalau nilainya misalnya kelompok yang aktif itu mungkin 85-90, dia biasanya dapatnya 12 karena tidak aktif. Karena di dalam pilihannya itu ada pilihan angka-angka, baik, sangat baik, dan seterusnya. Nah, itu pasti akan berpengaruh nanti nilainya. Ya, biasanya kalau tidak aktif itu auto nilainya paling 12 aja. Kalau yang aktif sudah sama semua. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Maaf Bapak, izin bertanya nih. Kan setelah ini sudah presentasi. Nah, habis ini perlu presentasi lagi kemudian diupload di YouTube atau bagaimana ya untuk penyempurnaannya? Untuk penyempurnanya itu nanti kan saya update nilainya, misalnya anggaplah saya kasihkan nilai 80 misalnya. Setelah update ulang, nanti saya up lagi nilainya menjadi misalnya 85 atau 90. Nah, itu tidak perlu presentasi lagi, tapi saya hanya melihat lagi draft finalnya lagi. Jadi tidak perlu presentasi. Jadi tidak perlu buat presentasi lagi bersama, terus kemudian diupload di YouTube nggak perlu? Laporannya tetap. Di YouTube-nya itu dimasukkan aja linknya di laporan, PPT-nya dilampirkan ulang, posternya tetap dilampirkan. Karena itu akan mengupdate nilai barunya. Oh baik, oh iya Pak, satu lagi, ini kan di modul itu ketentuannya tuh untuk menyiapkan 8-12 set pada PowerPoint presentasi. Ini berarti semisal lebih-lebih juga nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oh baik, saya kira ada batasan sih. Itu ada batasan itu. Yaudah ya, Pak, segitu saja. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya. Ini sudah larut malam. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran partisipasinya. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Semoga insya Allah nilainya dulu semua. Baik, untuk pada hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.